warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke ya teman-teman ya. Jadi gini ya, kalau dosen bilang jadi gini itu pasti ada sesuatu. Mata kuliah ini ya teman-teman ya, sebelumnya diajarkan oleh Pak Eko ya. Entah kenapa Pak Eko pada semester ini menyerah, tidak mengajarkan mata kuliah ini lagi. Dan keputusan ini diambil belum lama ya, sehingga terus terang saja saya baru mulai bikin materinya gitu ya. Jadi nanti mungkin sambil jalan gitu ya, kita akan belajar tentang pemrograman berorientasi objek. Dan yang perlu teman-teman ketahui di awal gitu ya, paradigma pemrograman itu sebenarnya ada macam-macam gitu ya. Kalau dari sisi memperlakukan data itu memang ada 3, berorientasi objek yang akan kita pelajari, kemudian fungsional dan prosedural gitu ya. Tapi kalau paradigmanya dari sisi bagaimana cara kita memberikan perintah itu ada 2, namanya saya lupa nih, imperatif sama deskriptif ya. Nanti akan kita bahas lah bedanya di mana. Dan yang menjadi concern saya adalah karena saya mengajarkan JavaScript gitu ya. Nanti JavaScript-nya akan kita rubah menjadi TypeScript ya. Sebenarnya TypeScript itu adalah superset dari JavaScript. Jadi JavaScript biar decoding lebih mudah itu maka menggunakan namanya TypeScript ya. Jadi di-extend ya menjadi TypeScript. Yang bukan menjadi masalah ya, yang jadi pertimbangan adalah JavaScript itu sebenarnya bukan OOP. Jadi kalau kita ingin belajar OOP murni itu harusnya belajarnya C++, Java ya. Kalau nggak C++ ya Java ya. Karena kita pakai TypeScript ya atau JavaScript ya, itu sama saja. Dia lebih cenderung ke fungsional programming ya. Jadi bukan ke object oriented. Tapi ya ada beberapa library yang ada di JavaScript itu dibangun di atas object oriented programming ya, di atas berorientasi objek. Jadi JavaScript pun bisa dibawa berorientasi objek ya, jangan khawatir. Nanti akan saya praktekkan menggunakan TypeScript. Cuma jadi masalah lagi ya, ini menjadi masalah. Di pemrograman website nanti kita akan menggunakan framework Next.js ya. Dengan framework Next.js itu pendekatannya bukan object oriented, tetapi fungsional. Oke, jadi gini ya, di awal saya sudah state, pemrograman berorientasi objek itu sebenarnya bagus gitu ya. Ketika era-era zaman Java sama C++ atau C# ya. Atau mungkin Python ya. Python juga dia lebih cenderung ke fungsional sih gitu ya. Walaupun bisa dibawa ke object oriented gitu ya. Karena berkembangnya website ya, kemudian sekarang pendekatannya itu bukan monolit. Jadi aplikasi sekarang itu bukan monolitik ya, bukan satu aplikasi semua dilayani dengan satu istilahnya framework ya atau pendekatan. Tetapi sudah namanya microservice. Jadi sekarang kalian pengetahuan kalian tentang object oriented dan fungsional juga harus sebanding ya. Walaupun nanti seringnya juga menggunakan fungsional karena nanti framework yang kita pakai adalah Next.js ya. Yang notabene fondasinya si JavaScript itu bukan object oriented, tapi prototype based. Oke ya. Jadi itu.
intinya. Intinya gini aja ya, saya coba, saya ajarkan kalian, konsep-konsep yang ada di pemrograman orientasi objek, tetapi nanti prakteknya menggunakan JavaScript atau TypeScript ya. Tujuannya apa? Biar kalian mempelajari menggunakan satu bahasa saja, gitu ya. Dan, ya sebenarnya bukan itu sih, sayanya juga taunya TypeScript sih sekarang ya, gitu ya. Jadi kita yang praktis-praktis saja ya. Intinya itu teman-teman ya. Dipahami ya teman-teman ya? Oke. Mmm, saya share screen dulu ya. Jadi nanti kita full programming teman-teman ya. Jadi semester ini saya ngajar di semester 4 ya, itu sampai 3 mata kuliah ya. Dan mungkin itu separuh dari, semua mata kuliah yang kalian, pelajari yang ngajar saya gitu ya. Jadi ini serius ya. Saya akan kombinasikan yang akan kalian pelajari nanti di analisis dan, desain sistem, kemudian di pemrograman berorientasi objek, dan di website dasar gitu ya. Ini akan saya gabung semua nantinya ya teman-teman ya, jadi akan berkesinambungan. Jadi jangan kaget kalau saya nyontohin di PBO nanti, sintaknya saya pakai di, eee, JavaScript, di website ya, pemrograman website. Dan sebaliknya gitu ya. Di analisis dan desain sistem sebenarnya juga pendekatannya menggunakan, objek gitu ya. Karena ketika kita memodelkan sebuah sistem itu memang lebih mudah kalau kita abstraksikan dunia nyata. Jadi kemarin ketika kita belajar, eee basis data gitu kan, saya bilang dunia nyata kan. Dunia nyata kita abstraksikan menjadi entitas dan atribut-atribut. Nanti kalian akan melihat ada, benang merah antara pendekatan orientasi objek dengan yang kalian pelajari ketika di basis data. Karena apa? Karena basis data itu sebenarnya adalah pengejawantahan ya, bagaimana agar data-data yang diolah oleh program atau aplikasi yang kita buat itu agar persisten ya, agar bisa kita ambil datanya di kemudian hari. Ya. Jadi yang perlu kalian pahami, komputer itu tidak bisa mengingat ya teman-teman ya. Begitu listriknya mati, atau aplikasinya kita restart atau komputernya atau servernya kita restart, itu sebenarnya datanya hilang semua ya. Agar tidak hilang gimana? Disimpan di basis data. Jadi nanti ada benang merah yang sangat nyata ya bahwa pendekatan kita menggunakan orientasi objek dengan di basis data itu plek ketiplek gitu ya. Justru malah ketika kita coba mengabstraksikan ya dunia nyata ini ke dalam, kodingan gitu ya, itu, lebih mudah didekati dengan berorientasi objek ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, jadi nanti kita akan praktek 50%, teori 50% ya. Karena sama aja bohong kita belajar teori tapi tidak praktek. Apalagi ini, di pemrograman ya. Ini capaian pembelajaran kita teman-teman ya. Jadi nanti kita akan memahami prinsip pemrograman berorientasi objek, atau nanti saya sebut OOP aja ya biar keren gitu ya. Ini aslinya itu namanya OOP ya. Object Oriented Programming secara konseptual gitu ya. Kemudian mengaplikasikan teknik OOP dengan bahasa pemrograman TypeScript ya. Ini nih TypeScript. Sebenarnya dia JavaScript juga, cuma ditambahin namanya. Jadi JavaScript itu kan, nah nanti saya tunjukin ya bedanya JavaScript dengan TypeScript itu apa. Nanti saya tunjukin. Kemudian mendesain sistem kecil berbasis OP ya. Nanti coba akan kita buat CRUD sederhana tetapi tidak kita persis datanya ya. Jadi datanya tidak akan kita simpan di basis data, cukup di dalam memori untuk kita manipulasi, dengan pendekatan objek. Kemudian kita memahami ya kekurangan OOP dibanding pendekatan lain. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan ya, ada fungsional sama prosedural.
kelemahannya apa gitu ya, nanti akan kita lihat. Kemudian menggunakan TypeScript dalam konteks aplikasi nyata. Ya, jadi saya arahkan kalian untuk menggunakan TypeScript karena nanti di pemrograman website juga kita akan menggunakan TypeScript. Oke ya, ini yang nanti harus kalian pahami ketika kalian selesai kuliah, ya kalian harus tahu ini. Ini secara umum. Nanti tiap modul, tiap slide gitu ya, kita ada 14 pertemuan, akan ada topik tersendiri gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini mutu lulusan ya, ini mengingatkan saja ya, posisi kalian itu di level 6. Ya, ini saya mengingatkan terus ya di awal. Agar kalian bisa memiliki karakteristik di 3 bidang ini gitu ya. Di kemampuan kerja, di penguasaan pengetahuan, di kewenangan dan tanggung jawab. Itu seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pendidikan Nasional itu adalah seperti yang di sini ya teman-teman ya. Silakan ini dibaca, dipahami ya. Ini saya udah kalian ketemu saya sudah ya mungkin 5 kali ya. Saya selalu bilang ini, gitu ya. Yang akhirnya ujung-ujungnya saya bilang, mohon maaf nih kalau kalian lulusan S1 yang harusnya sudah jadi teknisi menuju ahli nih ya sini ya. Kalau saya kan sini nih S2 nih. Jadi saya kalau enggak memenuhi ini gitu ya, ya berarti gagal. Ya, jadi saya ingin menempatkan kalian pada porsinya. Jadi saya dulu sempat bilang kan, nyuwun sewu kalau kalian lulusan S1 tapi tiba-tiba kok jadi ya mohon maaf teller bank gitu ya. Jadi kasir Indomaret gitu ya. Nah, itu nyuwun sewu berarti pendidikan kalian gagal. Kenapa gagal dan kenapa sampai kalian kok bisanya cuma jadi kasir Indomaret misalnya ya, misalnya. Yaitu karena kalian kurang mengembangkan diri. Alias yang kalian pelajari di kuliahan ini tidak membawa kalian untuk bisa direcognize ya, bisa direkognisi, bisa dikenali oleh eh, pemberi kerja itu untuk jadi ini. Gitu. Tapi mungkin ada yang bilang, tapi Pak, saya kan baru masuk. Dan di perusahaan tersebut memang kalau baru masuk ya, kalau nggak ini ya ini. It's okay, nggak masalah kalau kayak gitu ya. Misalnya kalian masuk jadi kasir Indomaret, tetapi ingin tujuannya jadi manajer IT-nya. Nah, nggak apa-apa. Kalau kayak gitu, kalian tunjukkan kemampuan kalian apa-apa-apa. Syukur-syukur kita kalian kerja itu kalian, bukan syukur ya, seharusnya kalian punya portofolio yang bisa kalian tunjukkan sehingga ketika masuk kerja pun langsung lompat ke sini. Ya ibaratnya jadi tukang itu tukang coding dulu gitu ya. Bukan tukang pakai programnya gitu ya. Atau kalian bisa menganalisis sesuatu. Gitu ya teman-teman ya. Ini untuk memposisikan diri kita. Sehingga nanti kalian terpacu saya harus ngapain ya ketika kuliah ini. Dipahami ya? Gitu. Ini juga nih, saya ingetin lagi. Kita SKS-nya kan ada 3 gitu ya. Sehingga tiap pekan itu kalian harus eh, meluangkan waktu 160 menit kali 3. 160 menit itu sekitar 2 jam ya. Berapa? 2 jam 40 menit ya. Atau kita bulatkan 2,5 jam saja. Ya. Jadi kita bulatkan 2,5 jam, 1 SKS. Karena kalian 3 SKS, ini saya tulis aja deh. Biar kalian mudeng. Jadi untuk mencapai tujuan tadi itu ya, biar kalian bisa KKNI level 6 tadi teman-teman ya. Itu sudah digariskan teman-teman, kita itu berapa SKS kuliahnya. Gitu ya. Jadi ini 3 SKS nih. Ya. Jadi kan saya bilang berapa? 2,5 jam. Gini aja. 2,5 jam ya per pekan gitu ya. Untuk 1 SKS. Untuk 1 SKS. Oh, ini bacanya seperti itu. Benar, ini saya taruh di atas ya.
1 SKS itu ya kalian itu meluangkan segini. Iya ya, 160 menit ya? Oh iya benar kan? Nah, jadi kalau 3 SKS kan 2,5 jam per pekan ya, dikali 3 berapa? 7,5 jam. Jam per pekan. Iya ya, iya, betul. Ya, jadi kalian harus meluangkan waktu 7,5 jam per pekan untuk belajar ya, OOP ini. Sudah dipotong misalnya ada tatap muka ya, tatap mukanya itu 50 menit kali 3. 50 menit kali 3. Nah, ini 150 menit ya, alias oh ini 150 menit itu baru 2,5 jam nih. Nah, ini 2,5 jam. Mhm, gitu ya. Jadi kalau kalian terkurangi tatap muka, misalnya dosennya ada tatap muka kayak gini selama 2,5 jam, ya kan? Makanya kita kan mulai jam 7.30, tadinya seharusnya ya sampai jam 10, itu kalian meluangkan di luar tatap muka itu 5 jam, ya, untuk melakukan kegiatan terstruktur ya. Makanya dosen kadang memberikan tugas itu untuk agar kalian bisa melakukan kegiatan terstruktur dan mandiri selama 5 jam, gitu ya. Jadi kalau kalian terlalu banyak main, tidak meluangkan waktu, ya yang ini tidak akan tercapai ya, ini dan ini tidak akan tercapai ya, memang karena kaliannya kurang disiplin. Paham ya? Intinya itu, ya ini saya ingatkan, gitu ya. Oke, begitu teman-teman, ya dipahami ya. Kemudian untuk buku acuan, bentar, saya ada telepon penting nih.
Oke, mohon maaf. Oke, teman-teman, ini buku baru saya searching ya, beberapa ya sekitar seminggu ini. Saya belum nemu yang tepat, yang mau saya pakai apa gitu kan. Eee, jadi buku belum saya, bisa masukkan ke sini. Nanti kalau sudah ada saya update ya. Kemungkinan saya juga ngambilnya jadi buku yang Mas OOP secara khusus itu sebenarnya nggak ada ya, apalagi menggunakan TypeScript. Paling nanti saya nyomot-nyomot di bagian babnya gitu ya. Nanti saya coba, kompilasi ya, agar yang kita pelajari di mata kuliah ini nanti bisa mensupport kalian, di mata kuliah pemrograman website ya. Gitu. Jadi nanti kita bikin yang praktis aja, yang praktikal gitu ya. Yang kalian pelajari nanti bisa langsung dipraktekkan saja. Oke, kalau repositori sudah saya buat, nanti semua slide, semua mungkin aset-aset ya, kalau kalau apa sih, aset-aset untuk ya template lah ya, template atau aset untuk, pemrograman saya taruh di situ gitu ya. Karena ketika kalian buat aplikasi di website ya, nanti akan kalian lihat deh ya di pemrograman website, itu kalian nggak cuma mikirin, kalau kita nyebutnya front end ya, front end dan back end ya, atau full stack ya. Jadi nggak cuma mikirin tampilan, kalian juga harus memikirkan juga logika di, back end-nya gitu ya. Jadi nanti kita akan pelajari yang major itu 2 ya, CSS sama JavaScript-nya. Kalau HTML kan sebenarnya bukan bahasa pemrograman kan, kalau HTML itu hanya, kerangka untuk, memberitahu si web browser, bagaimana cara menampilkan strukturnya saja. Oke, kemudian teman-teman ya, ini nanti slide saya jadikan, apa namanya, PDF dan saya taruh di link ini. Silakan link ini setiap, eee setelah perkuliahan dicek ya. Kemungkinan slide-nya saya perbarui, apalagi ini mata kuliahnya baru bagi saya ya, saya baru ngajar. Slide-nya saya update, ya silakan sering aja dicek di sini, gitu ya. Kalau ada updatean, dilihat tanggalnya, biasanya misalnya kita kuliah hari ini nih, tanggal 9 ya, ternyata baru saya update tanggal 8, atau mungkin 9-nya malam gitu ya, atau bahkan besok gitu ya, silakan di-download lagi, dipelajari lagi, gitu ya. Kita ingin tes-tes lah ya, jangan banyak, teori ya, maksudnya prakteknya dibanyakin. Kalau ada teori, 1, prakteknya 2, teori 1, prakteknya 2 ya. Karena, percuma banget ya kalau kita lihat orang lulusan, SI kok hanya tahu konsepnya saja misalnya, nggak tahu use case kegunaannya itu untuk apa. Kemudian ini perangkat lunaknya ya teman-teman ya. Jadi saya akan pakai ini semua, silakan kalian datangin masing-masing webnya. Kalau yang React, Tailwind, Next.js ini teman-teman ya, ini adalah websitenya gitu ya. Karena 3 ini menggunakan Node.js ya. Jadi nggak ada yang perlu di-download. Silakan kalian yang saya tulis download, download semua nih. Ini di-download semua, dipasang semuanya. Ya, jangan sampai nanti kuliah, pertemuan berikutnya ini belum terpasang semua ya. Oke, semua dipasang ya. Dan nanti untuk ngecek apakah sudah terpasang, terutama Node.js gitu ya, sama Git ya. Jadi Node.js sama Git. Kalau yang PostgreSQL Workbench ini kan aplikasi biasa gitu ya. Kemudian VS Code, Postman sama dbeaver. Nah, dbeaver kalian udah pernah pakai. VS Code sudah, MySQL sudah, Postgres sudah gitu kan. Figma mungkin kalian sudah ya. Mungkin yang belum tuh Node. Nah, silakan kalian cek kalau pengen tahu apakah Node.js-nya sudah beres atau belum, kalian buka terminal gitu ya. Kemudian jalankan nih untuk mengecek node-nya. Kalian ketik node min v gini ya. Sorry. Node min v ya, atau min version gitu ya. Untuk tahu sudah terpasang node versi berapa, silakan kalian download.
di link ini, gitu ya. Note versi yang terbaru. Kalau nggak salah sekarang versi 24. Ya, kemudian Figma juga kalian sudah pakai kan ya? Sudah pernah dapat kuliahnya ya? Bentar, saya mau nanya Mas Alfa. Mas Alfa, open mic, ayo. Mas Alfa, bangun-bangun. Bentar, Mas, bentar. ya. Loh, Kamu udah dapat mata kuliah interaksi manusia dan komputer belum? udah Pak. Sudah kan? Kalian pakai Ya, Figma kan? Pakai ya, Figma kan? Mm-mm. betul. Nanti gini deh. Dapat tugas nggak sama Bu Nabila? Di Figma suruh Kemarin ngapain? terakhir bikin project Iya, masing-masing satu orang apa satu kelompok? orang, satu orang. Satu orang. Ya, Oke. Nanti saya tulis di WA ya. Silakan kalian kirim file Figma kalian ya. Saya ingin tahu kalian bikin apa sih. Gitu ya. ya. Jadi di download kalau nggak salah Figma kan sekarang cloud ya. Di download atau kalian nge-share linknya nggak apa-apa. Kayak saya ingin tahu kalian buat apa sih di Figma. Bener apa enggak? Karena ini nanti Figma ini berkaitan dengan kita menggunakan Tailwind. Oke. Ya, note cara ngeceknya begini. Kemudian Git cara ngeceknya begini. Git aja lah ya. Saya nggak tahu dia pakai version enggak. Yang penting nanti dia jalan ya. Git. Oh, ada version juga. Atau Git min version kayak gini. Nah, muncul ya. Nanti Git versionnya sama tadi note min version. Oke, ini berarti dipastikan jalan ya. Kalau di Beaver silakan kalian jalankan saja. Di Beaver ya, ini kan ada di Beaver. Nah, silakan jalankan aja ya. Kemudian Postman. Ya, silakan kalian jalankan. Terus apa lagi? Eh, ya VS Code ya kalian jalankan. Ya, udah jalan. Workbench juga, Postgre juga ya. Postgre itu kalau udah dipasang, diinstal, itu sebenarnya kalian bikin koneksi menggunakan di Beaver aja. Jadi di Beaver-nya mana? Oh, belum jalan. Oh, ini. Ini ya. Di Beaver nanti sini akan muncul nih Postgre nih ya. Kecil banget nih. Saya nggak bisa digedein, saya nggak bisa ya. Nggak bisa digedein. Nggak bisa. Ya, di sini ada Postgre. Jadi bikin koneksi baru ya. Di sini koneksi baru, pilih Postgre ya. Langsung aja kayak gini. Biasanya sini udah di chatting ya. Paling kalian nambahin password aja apa yang dimasukkan ketika kalian install ya. Kemudian tinggal finish aja. Nanti muncul. Kita akan coba menggunakan Postgre ya. Karena MySQL ternyata banyak trouble gitu ya. Dan dia kurang keren lah ya. Dan kalian kalau nanti diproduksi sudah kerja itu kemungkinan besar menggunakan dbeaver. Karena ini menggunakan Postgre ya. Kalau dbeaver itu untuk ngakses, jadi basis data ya, third party ya. Dia bisa ini ngakses MySQL tuh bisa ya, ngakses MongoDB lokal ini. Kemudian SQLite juga bisa ya. Oke. Saya rasa kan kalian sudah pakai kemarin di apa namanya sistem basis data. Oke, yang perlu kalian pahami adalah ini. Silakan diinstal semua nih yang saya tulis download ya. Jangan sampai belum loh ya. Nanti kalau ada kesulitan silakan tanya di WAG. Oke, kemudian lanjut. Next. Nah, ini ekosistem pembelajaran teman-teman ya. Saya lupa tadi di lab apa ya. Tapi nanti ginilah biar saya bisa ngerekam gitu ya. Kemungkinan besar nanti online ya. Beberapa kali mungkin ketika saya ingin ngecek progres ya kita jadiin offline ya. Nah, komposisinya 50%, 50 teori. Nanti kalian buat 2 project.
Yang pertama project yang kalian buat dengan mengamati saya, kemudian di Git-nya itu kalian bikin historinya ya. Gitu. Oke, dan itu yang akan saya cek. Kemudian kalian akan membuat personal project ya dengan membuat sistem sederhana yang tidak mengakses basis data. Cuma kenapa saya suruh masang Postgre ya? Ya nggak apa-apa lah. Siapa tahu nanti saya nunjukin bagaimana cara mengakses basis data. Oke. Ya, saya rasa itu aja teman-teman ya. Yang penting. Kemudian makanya tadi saya nanya sama Mas David mana? Oh ya Mas David ya. Tuku laptop cepet ya. Jangan enggak beli. Oke. Terus ini yang penting ya teman-teman ya. Ini silakan kalian ikuti. Ini saya belum bikin slide-nya, saya ambil dari slide lain. Oke. Oke, ini yang penting teman-teman ya. Silakan kalian ikutin aja ya di sini ya. Saya share screen dulu. Jadi ketika kalian udah mendownload semua tadi dan sudah dipasang dan sudah dipastikan benar teman-teman ya. Itu silakan buka terminal teman-teman ya. Buka terminal lagi kayak gini nih. Ya, tetapi jangan diklik ya. Kalian klik kanan di sini biar run, kita jalankan run as administrator ya. Terus kalian jalankan ini. Ya, set execution policy, remote send, scope current user. Ya, ini kalian jalankan di sini ya. Karena ini akan mempengaruhi Git-nya nanti ya, Git VCS-nya. Oke ya, yang ini jangan dulu ya, yang ini jangan dulu. Kemudian, nah ini ada Visual Studio Code Extension ini ya. Ini silakan kalian pasang semuanya ya. Gitu ya. Jadi di VS Code ini kan ada extension nih teman-teman di sini nih. Nah, ini di extension ya. Nanti kalian cari ya. Silakan kalian cari sorry. Yang ini. Ya, auto rename tag, kemudian diinstal gitu ya. Ya, ini semua kalian kayak Tailwind, CSS. Nah, jadi kalian nanti kita pakai untuk pemrograman website ya. Nanti kalian pasang di sininya install, gitu ya. Oke, kemudian yang penting lagi adalah ini, yang paling penting. Ya, setelah kalian lakukan tadi ya, sorry. Lakukan ini ya, teman-teman ya. Itu kalian jalankan ini ya. Nah, benar, ternyata git minv itu bisa ya. Git minv bisa ya. Oh ya bisa. Jadi nggak harus versionnya. Silakan kalian jalankan ini ya. Kemudian sebelum kalian jalankan ini, silakan buat akun di GitHub yang belum punya ya. Silakan dibuat. Kemudian tambahkan ini secara global ya. Jadi yang ini nih diganti email ketika kalian membuat akun GitHub yang ini ya. Kemudian yang ini apa namanya bikin nama Anda ketika daftar di GitHub. Email harus sama dengan yang digunakan untuk login ke GitHub. Gitu ya. Dah, itu dulu yang kalian lakukan. Oke, jadi nanti silakan kalian lakukan. Kalau ada kendala boleh nanya di mana? WAG ya. Ini penting nih ya. Kalian jangan tidak melakukan. Pokoknya kendala-kendala dilaporkan. Oke? Oke teman-teman, saya rasa itu aja dulu pertemuan perdana kita. Gitu ya, ini silakan kalian gunakan waktu 5,5 jam ya. Sisa pekan ini untuk masang-masang yang tadi. Kemudian kalian klik-klik itu kayak Next.js, kemudian React, kemudian Tailwind gitu ya. Silakan dipelajari semua di situ. Oke ya teman-teman ya.
Saya rasa itu aja. Mungkin sebelum saya tutup ada Iya. pertanyaan, teman-teman? Itu Pak nanti apa boleh minta itunya sih udah ada Pak nanti. Apa tuh yang tadi Slide-nya. ya Ya, slide-nya nanti habis ini saya langsung upload ke repository ya. Nanti repositorinya linknya saya share di WAG. ya Ada Pak lagi baik. pertanyaan? Cukup sih. Iya Pak. Untuk pertemuan selanjutnya kemungkinan akan online apa offline? Online saja, seringnya online. Nanti mungkin beberapa kali offline untuk ngecek kalian ngerjainnya benar apa enggak. Gitu ya. Oke. Mhm. Soalnya kalian suka begitu tuh, kalau nggak offline, suka nggak ngerjain gitu ya. Bukan ngerjain Pak, lebih ke jujur saja online apa misalkan ada video juga tetap kayak kurang paham gitu daripada yang offline gitu. Ya, kan gini, ini kan saya rekam nih, Mas. Iya, Saya malah kebalik dari kalian loh. Saya malah lebih senang online karena saya bisa nanti buka-buka lagi, gitu ya. Ya, nanti kalian lihat videonya, dipelajari lagi tuh, ikutin, saya bilang ATP ya, amati tiru plek, gitu ya, apa yang saya lakukan. Kemudian ketika kalian melakukan itu, pasti banyak pertanyaan toh. Lah, ketika banyak pertanyaan, silakan tanya di WAG, gitu. Atau di pertemuan berikutnya kalian tanyakan, Pak, ini saya nggak mudeng, ini tunjukin. Kalian tunjukin share screen segala macam. Gimana? Asik kan? Lebih asik banyak sebenarnya. sekali. Kalau offline, saya nggak bisa ngerekam. Ya, terus terang aja nggak bisa rekam. Sebenarnya kalau mau ya bisa, cuma saya butuh banyak alat dan editing ya. Kalau saya di 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 universitas yang gede gitu ya. Udah disediain tuh Mas, ada editornya, ada ininya, dan saya tinggal ngajar terus yang nggarap biasanya asisten dosennya. Karena di peradaban nyuwun sewu seperti ini. Saya kewalahan kalau harus edit lagi, kalau harus upload lagi gitu. Kalau ini kan saya enak nih, tinggal download, kemudian saya upload ke YouTube. Gitu, Mas. Sebenarnya sih saya punya ide bikin video-video short gitulah ya, paling panjang 30 menit. Cuma itu tadi karena waktu saya nggak ada gitu. Jadi Oh, semua yang saya ajarkan nanti pengalaman saya akan tunjukkan di kuliah aja gitu ya untuk sementara. Gimana? Ayo. ya, baik baik. Iya, jadi saya encourage kalian tuh untuk nanya gitu loh ya. Jangan diam aja. Saya tuh kalau ngikutin misalnya ya, ngikutin tutorial di YouTube tuh. Terus terang di IT itu kita nggak boleh diem. Itu banyak pertanyaan. Saya apa? Buka referensi banyak. Ada cari buku bacakan gitu ya. Nanya ChatGPT, nanya ke website aslinya. Misalnya kita belajar tentang React, saya buka ke react.dev-nya gitu kan. Gitu, untuk cari tahu itu apa gitu. Paham ya, Mas ya? Paham, paham, Nah, paham. oke. Mungkin ada lagi yang mau tanyakan? Dari saya sih cukup Mhm, oke. cukup sih. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Memang banyak yang komplain ke saya, "Pak, kenapa nggak dibikin offline aja sih?" Itu dia tadi, nggak bisa direkam gitu ya. Terus terang aja saya ini nih, ini settingan di saya ini untuk live streaming. Layar saya ini ada 3 di sini nih, ya. Kalau di kampus saya cuma satu. Misalnya lihat ke, apa namanya, OHP ke, proyektor saya harus kayak begini kan. Iya. Ini saya ngecek banyak ini, Mas. Jadi di depan saya itu ada 3 monitor, yang untuk live streaming-nya, yang untuk saya cari info gitu kan. Ya dosen juga manusia kan, lupa. Itu saya cari info di layar yang lain gitu kan. Nggak ketahuan aja sama kalian gitu ya. Gitu. Paham ya? Jadi yang
saya ingin kasih ke kalian itu pengalaman saya ketika coding menggunakan TypeScript ketika mengimplementasikan misalnya pemrograman berorientasi objek ini. Yang mana itu tidak ada di buku gitu ya. Gitu. Paham ya? Oke. Jadi lebih apa ya? Lebih enak sih sebenarnya. Gitu ya, teman-teman. Mas Taufik, ada pertanyaan nggak? Tidur kali, Pak. Untuk sekarang Iya, belum, turu Pak. Pak itu. Belum, Pak. Laptop itu kapan? Ora sing larang-larang, tuku second wae harga 5 juta insya Allah sudah cukup. Ya, pastikan sudah SSD, nggak perlu SSD-nya yang kencang-kencang, yang gede-gede gitu ya, cukup 256. Tapi ya kamu jangan masang yang aneh-aneh gitu ya. Pakai 256 giga, masangnya masang game gitu ya. Download film ya, film 3 aja udah habis gitu ya. Gitu. Khusus untuk coding ya. 5 juta lah, 4,5 udah dapat, tenang aja. Itu bisa dapat Gen 11, second bagus, RAM 16. Udah, kamu mau bikin project silakan, cukup lah ya. Oke, Siap. saya rasa itu ya teman-teman ya. Semangat Mas Taufik, rokoknya mandek. Rokok sebulan bilang juta kon. Oke, Orang rokok, siap. Pak. Ya jajannya mandek lah. Puasa baik. Rasa jajan gaya-gayaan maring kafe aja nih sih. Aja pacaran nih sih. Pacaran ora apa-apa, tapi sing ora modal ya. Oke deh. Ya udah, saya rasa gitu ya teman-teman ya. Silakan di install, di-download. Dan nanti mata kuliah kita hari ini yang berikutnya kalau nggak salah analisis dan sistem kan sore ya. Jam 3 nggak apa kita nanti apa namanya ice breaking dulu aja ya apa yang akan kita pelajari di Zoom. Pokoknya menarik lah mata kuliah semester 4 yang saya ajarin ke kalian ini nyambung semua. Saya senang sebenarnya ketika Pak Eko, Pak, saya OOP-nya jenengan aja lah yang ngajar. Saya dapat ide untuk mengcombine dengan mata kuliah yang lain. Gitu ya, biar kafah lah ya. Oke, saya lagi menunggu IMK yang tadi menggunakan Figma itu saya yang ngajar. Tapi nggak apa lah. Itu biar lebih kafah lagi. Oke. Oke, saya rasa itu ya teman-teman ya. Saya akhiri dengan membaca. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Assalamualaikum stop warahmatullahi ya. wabarakatuh. Oke, saya